masa corona begini, berarti masih kerja ya? Harus. Harus. Kalau nggak kerja nanti dipecat. Dapur gak ngebul. Jelas beda sih ya, dari jam masuk juga diatur, dari jam pulang kerja diatur. Tetap strong sebagai buruh yang energik. Obat yang paling kuat itu kan katanya sugesti ya, tapi tetap harus diimbangi dengan pola hidup kita juga. Oke, berarti harapannya sebenarnya dengan tuntutan yang tetap tinggi dalam bekerja, Ya. ini juga perusahaan memberikan pelayanan juga yang lebih maksimal ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kolektif semuanya, kita bertemu lagi di Paling Gitu Talk Show. Kali ini kita akan wawancara seorang buruh energik yang tampan, Bung Rudi Febriansyah. Apa kabar Bung Rudi? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Bung Rajib, sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Rudi masih jadi seorang buruh pabrik masih? Masih nih, aduh. Luar biasa. Kok sekarang enggak lagi ini? Belum? Lagi masuk malam. Oh, masuk malam. Berarti masih kerja ya di momen kali ini? Harus. Harus. Kalau nggak kerja nanti ini dipecat. Kagak, dapur gak ngebul. Oh iya, lebih parah lagi ya. Dapur nggak ngebul nanti istri nanti makan apa? Iya, betul. Berarti kalau di masa corona begini kan banyak yang yang kerja di rumah. Kalau Rudi tetap kerja ke kantor, ke pabrik masih tetap tiap hari? Untuk yang karyawan lapang sih mungkin ya kita masih tetap bekerja normal, tapi dengan ada penyesuaian lah dengan adanya isu COVID ini kan. Kalau untuk yang orang-orang office-nya mereka dapat WFH, tapi digilir. Oh, digilir tetap ada yang masuk ke kantor. Tapi kalau yang lapang semuanya harus tetap bekerja. Oh, kalau Bung Rudi ini mungkin bisa dikasih tahu penjelasan sedikit kerjanya itu apa? Lapang itu ngapain? Saya kebetulan sebagai analis kan. Analis, jadi ya ikut andil di lapang juga untuk mengawasi proses produksi. Oh, iya. Jadi tetap nggak bisa ini ya, nggak bisa nggak kerja. Iya. Oh, tapi suasana kerja di masa pandemi ini beda nggak sih sama yang sebelum corona? Jelas beda sih ya. Jadi banyak penyesuaian juga, kayak misalkan social distancing tetap ada juga kan. Dari jam masuk juga diatur, dari jam pulang kerja diatur, dari di lingkungan kayak misalkan kita mau absen, mau makan juga diatur jaraknya. Oh, jadi di momen-momen itu sebenarnya yang agak-agak krusial ya kalau itu betul. Biasa ada penumpukan kalau absen, makan. Betul. Oh, itu tadi itu tetap dijaga ya jaraknya. Itu memang ada aturannya dari pabrik, dari perusahaan. Iya, dari mulai pas ada COVID ini ada memo baru sih untuk masalah social distancing di pabrik. Jadi misalkan kita mau absen, kita nggak boleh berdempetan, harus ada jarak 1 meter. Terus kalau kita kayak ngambil makan juga, terus yang tadinya makan itu bergerombol, sekarang paling 1 meja cuma 4 orang. Oh. Jadi semua serba dibatasin. Tapi nanti jadi antrinya jadi panjang banget dong. Ya, antri jadi panjang, terus jam istirahat juga kan jadi lebih sedikit sebenarnya, karena kan kita habis sama ngantri. Oh, dan itu nggak diperpanjang waktu jam istirahatnya? Enggak. Tetap. Oke. Terus ada SOP apa lagi biasanya yang sekarang diterapkan baru di pabrik? Itu doang sih paling ya, dari jam pulang kerja, jam masuk kerja, terus nyampe. Apa? Jam pulang kerja, jam masuk kerja beda dengan yang sebelum corona? Ya, jadi biasanya kalau jam masuk kerja sih normal ya, cuma jam pulang kerjanya kita dipundurin setengah jam biar nggak ada pertemuan antara 2 shift itu. Kan di lapang itu kan ada 3 shift. Dimundurin itu maksudnya jadi lebih cepat pulangnya? Lebih awal, iya. Jadi lebih cepat awal. Jadi misalkan shift 1 nih, mereka udah pada pulang, baru nanti area kan steril. Nah, biasanya nanti ada
ada fogging pakai disinfektan, baru kalau area udah steril baru shift 2-nya masuk gitu. Terus dari arah masuknya juga nggak bisa di satu pintu, misalkan shift 1-nya keluar di pintu yang satu, kita harus kita yang shift 2 masuk di pintu yang lainnya lagi. Jadi diusahain buat nggak ketemu antar shift. Oke. Kalau bagian Bung Rudi ini menuntut untuk banyak berinteraksi sama orang-orang saat kerja. Ya, jelas. Karena kan kerjanya kan quality ya. Jadi quality itu dari mulai awal barang mau masuk sampai barang keluar itu harus ada pengawasan dari kita juga kan. Jadi secara nggak langsung ada interaksi antara 3 departemen berarti. Departemen packaging, produksi, sama engineering. Oke, jadi memang mau nggak mau pasti berinteraksi sama orang ya. Pasti. Itu kerjanya apa? Sekarang pakai masker gitu atau pakai? Iya, wajib pakai masker. Kalau nggak, terus setiap masuk juga kita kan ada pengecekan suhu. Itu maskernya disediain sama pabrik atau sendiri? Kita difasilitasin sih untuk masalah masker, tiap 2 minggu sekali kita dikasih masker buat ganti. Enak ya, jadi. Terus dengan adanya pandemi ini kan kita lebih antisipasi ya, jadi di setiap titik itu disediakan tempat untuk cuci tangan juga. Oke. Tapi kalau Bung Rudi kan lihat kan berita-berita di media kan banyak bagaimana sekarang upaya-upaya untuk mencegah penyebaran COVID. Terus berita-berita yang dari hari ke hari semakin banyak yang terkena. Kan kalau yang teman-teman termasuk saya juga kan WFH kan. Jadi tergolong kategori orang-orang yang mungkin dapat kelebihan untuk dibatasi ruang kerja, ruang interaksi sama orang-orang, tapi tetap bisa kerja. Nah, kalau Rudi kan terpaksa nih harus tetap ke pabrik dan berinteraksi dengan orang-orang banyak bahkan. Itu ada rasa ketakutan nggak sih? Jelas sih. Apalagi kita kan di satu pabrik itu kan nggak dari satu tempat doang ya, ada dari beberapa tempat kayak dari Cibinong, dari Cileungsi, dari mana-mana kan, dari Cicurug, Sukabumi, dari Cilebut, banyak lah itu kan dari berbagai daerah numpuk di satu tempat, ya pasti ada rasa was-was. Tapi balik lagi ke diri kita sih, gimana kita cara interaksi dan social distancing antara tiap orangnya. Kalau dari jadi kayak misalkan kalau kita ketemu kan dulu bisa salaman, ya sekarang usahakan nggak salaman. Terus pas ngobrol juga ya usahain kan kita tetap pakai masker ya, tapi tetap jaga jarak gitu-gitu aja sih paling. Walaupun perasaan was-was mah ada ya, karena berita kan ada pasti. Banyak ya. Kalau dari keluarga gimana, Bung Rud? Keluarga mungkin Bung Rud tetap kerja dan dengan segala aktivitas yang masih tetap tinggi dan interaksi dengan orang, itu bagaimana pihak keluarga responnya? Ya sebenarnya sih mereka juga pasti ada ya rasa takut, terus rasa khawatir juga. Cuma paling balik ke kitanya juga sih. Kayak saya misalkan kalau sebelum masuk ke rumah itu saya selalu semprot dulu minimal tangan pakai hand sanitizer, terus setelah sampai rumah masukin motor dan lain-lain cuci tangan, terus baju sebelum ini dibuka dulu. Terus biasanya sih sebelum salaman dan ketemu mandi dulu sih, diusahain mandi dulu. Jadi upaya itu sih buat ya ngeyakinin bahwa ya saya pulang ke rumah dengan keadaan bersih lah, minimalnya kayak gitu. Iya. Oh gitu ya, sip. Mantap. Berarti ya keluarga juga akhirnya mengerti kan? Ya, karena memang kan ini kewajiban juga kan. Jadi jatuh kewajiban. Kewajiban suami kan, menafkahi. Tapi kalau istri kan sebelumnya katanya kerja, sekarang masih kerja atau bagaimana istri? Kalau istri kebetulan sih dia kerja, tapi waktunya dibatasin. Jadi seminggu itu paling cuma 1 hari kerja, sehari kerja, 3 hari libur. Kadang-kadang seminggu sehari doang yang kerjanya gitu. Jadi kalau istri lebih ini sih. Kalau istri kerja di sektor apa? Kalau hotel? Oh, sektor itu ya, hotel. Memang karena hotel juga sekarang lagi turun ya, sehingga mungkin Iya. kerjanya juga tidak menuntut harus setiap hari. Betul.
Tapi kalau produksi seperti Bung Rudi ini kan memang tidak Ya, berhenti. kebetulan kan saya di AMDK ya, air minum dalam kemasan. Jadi ya itu jadi kebutuhan pokok juga buat disuplai kayak misalkan kemana sih, ke Wisma Atlet dan lain-lain. Oh gitu. Oh Iya, memang iya. nyuplai ya dari perusahaan itu Iya, ya sana. iya. Berarti kalau dari segi produksi yang Rudi tahu itu produksinya tidak turun ya untuk tadi minuman yang diproduksi oleh perusahaan yang Rudi kerja ini. Tetap turun sih. Jadi kan ada beberapa line ya, ada 3 line. Yang jalan itu sekarang cuma 1 line doang. 2-nya lagi lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain karena emang Permintaan turun. permintaan juga sedikit kan ya, permintaan turun. Oh gitu. Oh jadi tadinya itu ada 3 jenis produk. Iya, kaleng, botol, sama botol plastik kan. Sekarang yang produksi cuma Botol plastik. botol plastik yang kaleng sama Iya, jadi itunya nggak lagi enggak. produksi. Nah, itu ada Jadi akibatnya nggak Rud, sama ini? oh ada. Penyesuaian Ada, tenaga kerja. ada. Kemarin juga di kita sempat ada pengurangan orang sih. Ada sekitar kurang lebih 35 orang lah dirumahkan. Itu yang statusnya apa? Memang sudah tetap atau memang sebelumnya buruh harian lepas? Harian lepas. Oh, harian lepas ya. Jadi memang Kalau yang kontrak masih dipertahanin sih, karena kan kita juga masih butuh produksi kan. Cuma ya gitu. dibatasin ketika ada lembur, mereka nggak diprioritaskan gitu. Yang diprioritaskan tetap yang karyawannya aja. Oh, berarti yang Tapi tadi dilepas itu yang statusnya apa? Yang 34 orang itu statusnya apa? semua Yang harian kontrak. sih. Oh, buruh harian. Buruh harian. Berarti ada 3 grade ya, tetap, kontrak sama atau tetap itu kontrak? Harian. Enggak, tetap kontrak sama harian itu. Oh, yang tadi dilepas-lepas itu yang harian lepas itu. Harian. Tapi tetap ada efisiensi sih dari karyawan tetap juga, kayak misalkan dipilih lagi nih departemen mana nih yang istilahnya banyak orang tapi nggak maksimal lah, jadi nggak efisien. Mereka biasanya dipindahin departemen. Oh, tapi nggak sampai dipecat? Nggak sampai efisiensinya ke situ paling. Kalau yang kontrak ada yang sampai dipecat tak? Kalau yang Rudi dengar atau yang tahu? Yang kontrak belum sih. Belum. Paling isunya yang paling dekat nunggu habis kontrak. Oh gitu, nunggu habis kontrak dan tidak diperpanjang. Kalau pandemi ini nggak beres sampai akhir tahun kemungkinan. Ya. Oke, tapi kalau Rudi sendiri ada sedikit kekhawatiran nggak sih dengan status kerja Rudi di masa pandemi gini yang takutnya misalnya tadi berkepanjangan terus akhirnya berpengaruh pada keamanan status kerja Rudi? Pernah punya ketakutan atau bayangan seperti itu? Ada sih pasti, tetap takut karena kan yang udah juga kan dilihat dari perusahaan-perusahaannya juga, mereka nggak, ya mau gimana lagi kan, jadinya terpaksa harus ada yang misalkan dirumahkan dulu tapi gaji setengah, 75 dulu, 75, terus 50%, 25%, sampai kadang banyak di perusahaan lain yang nggak digaji. Jadi kalau ya di tetap ada perusahaan Rudi ada mekanisme yang kayak itu tadi? Nggak ada? Belum sih, alhamdulillahnya belum. Tapi tetap ada ketakutan ke situ, walaupun sekarang belum kayak gitu. Mudah-mudahan sih enggak lah. Ya kan kalau di perusahaan-perusahaan lain kan bahkan ada pemotongan gaji ya, kan? Betul. Dia tidak dipecat tapi ada penyesuaian gaji. Iya. Kalau di perusahaan Rudi belum ada ya untuk yang tetap ya? Kontrak Belum tetap sih, itu nggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Tapi memang kekhawatiran mah tetap ada ya? Tetap ada. Nggak nutup kemungkinan kan. Iya. Karena kan bukan perusahaan punya kakek nenek Rudi kan? Nenek moyang kita. Tapi kalau yang Rudi bayangkan sebenarnya mestinya tuh kondisi perusahaan tuh menyikapi suasana COVID itu harusnya kebijakannya kayak gimana kalau Rudi punya bayang-bayang? Ya sebenarnya sih tetap harus ada perhitungan ya dari segi keamanan karyawannya juga. Ya minimal kalau misalkan memang harus ada tetap masuk untuk bekerja, ya mereka perhatiin dari segi keamanan karyawannya, dari segi fasilitas kebersihannya. Kayak misalkan keamanannya ya misalkan dilakukan pengecekan massal di pabrik misalkan.
Nanti kan bisa ketahuan kan kalau misalkan ini. Karena kalau kayak gitu kan, karena kan gejala pandemi ini kadang ada yang tidak menunjukkan ini ya, menunjukkan apa? Menunjukkan gejala-gejala kan. Walaupun sekarang diperketat kayak misalkan kita masuk harus ada cek suhu dulu atau sebelum masuk harus ada social distancing dulu gitu-gitu kan, tapi tetap aja sebenarnya. Oke, berarti harapannya sebenarnya dengan tuntutan yang tetap tinggi dalam bekerja, ini juga perusahaan memberikan pelayanan juga yang lebih maksimal ya. Tapi berarti selama ini belum ada yang rapid test itu dilakukan di perusahaan, belum ada? Belum sih, belum ada. Belum ada ya. Harapannya mungkin harusnya sampai ke arah situ ya. Harusnya ya, paling kalau sekarang cuma sebatas misalkan kalau ada gejala-gejala di keluarga kita yang memungkinkan diprediksi lah gitu ya, ada gejala ke situ, paling kita lapor ke HRD, nanti kitanya yang diisolasi di rumah. Ada kebijakan. Jadi kalau misalkan tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita ada yang misalkan DPD ya? Ya. Kita DP bisa pasien dalam pengawasan ya? Iya, pasien dalam pengawasan. Tetap kita bisa ngelapor dan nanti atau DP, ada kebijakan dalam pengawasan. Nanti tetap ada kebijakan buat kita. Oke. Tapi sejauh ini pernah ada yang begitu? Sempat ada. Jadi ada laporan teman dia admin kan, adanya demam. Tapi kan tetap harus dilaporin. Dia diliburkan. Tapi tetap gaji tetap dapat insentif atau tetap dapat. Oke. Itu dia apa? Dia kontrak atau tetap yang dia masih kontrak. Tapi tetap dapat ini ya haknya ya. Tetap dapat haknya. Waktu itu berapa lama dia di isolasi? Nggak nyampe seminggu, soalnya kan setelah diperiksa ternyata bukan gejala COVID kan, cuma demam biasa doang. Oke, berarti sebenarnya sudah ada mekanisme itu ya? Iya. Yang dilakukan oleh perusahaan. Oke. Kalau Rudy kan pasti, ya saya kira pengennya sih mungkin meminimalisir interaksi ya. Betul. Dan pengennya sih tetap kerja di rumah kalau bisa dilakukan di rumah. Betul. Tapi kan situasi Bung Rudy dan teman-teman yang lain, yang apalagi kerja-kerja di produksi pabrik itu kan tidak mendapatkan pilihan itu. Ya, itu kan butuh jiwa mental yang kuat ya, fisik yang kuat. Atau Rudy punya tips-tips nggak bagi teman-teman yang orang-orang pekerja-pekerja yang masih tetap harus bekerja keluar rumah, berinteraksi dengan banyak orang atau buru-buru lainnya? Itu Rudy punya tips-tips apa buat teman-teman yang lain? Apa ya? Tetap berpikiran positif sih ya. Maksudnya ya kita kan kerja buat hal positif kan, buat keluarga kita. Ya minimal pikiran kita dulu senang gitu, pikiran kita dulu nggak pikir macam-macam, biar jiwanya kita juga nggak terbebani. Terus tetap jaga kebersihan sih, lebih sering cuci tangan, kayak gitu-gitu. Oke, luar biasa. Bung Rudy sebagai karena kan katanya obat yang paling kuat itu kan katanya sugesti ya. Tapi tetap harus diimbangi dengan pola hidup kita juga. Tetap jadi nggak takabur, kita sugesti nggak akan kejangkit atau apa, tapi tetap aja kan kemungkinan itu pasti ada. Tapi tetap kitanya harus antisipasi tapi kita juga harus sugesti bahwa kita tuh kuat gitu. Jadi biar imun kita juga kejaga gitu. Iya, luar biasa. Kalau Rudy berarti tetap masih berolahraga, menjaga kondisi tubuh, atau gimana? Ada kebiasaan yang dilakukan oleh Bung Rudy tiap harinya di masa pandemi dan karena sibuk bekerja jadi belum sempat olahraga sepertinya. Akhirnya itu ya. Paling dilema buruh. Paling lebih ke ngejaga pola makan sama tetap minum vitamin juga tiap hari. Karena kan supportingnya dengan itu ya. Ya, karena di tempat kerja juga kan difasilitasin tuh setiap kita istirahat itu disediain vitamin C. Gitu. Oh gitu. Kalau makan juga disediain di perusahaan? Kalau makan ya, emang dari dulu ada. Plus sekarang plus vitamin C.
Pills vitamin C. Biar lebih kuat ya. Biar tetap kuat. Tetap strong sebagai buruh yang energik. Aduh. Berarti kalau Rudy ini aktivitas selain bekerja biasanya apa lagi? Ada aktivitas-aktivitas di luar kegiatan organisasi sosial? Lebih membatasi sekarang sih. Kayak buat ketemu, buat nongkrong itu dibatasin. Paling sekarang keluar cuma buat ke rumah orang tua doang. Kalau enggak buat kerja doang sih. Sisanya ya dibatasin. Diusahakan tidaklah kalau enggak kepepet banget. Luar biasa yang nih. Terlihat sekali ya. Saya juga sekarang makin sulit ketemu Bung Rudy ini. Saya sedikit menggoda kan. Bung Rudy untuk kumpul, tapi nampaknya sulit sekali memang. Luar biasa. Karena emang jarang susah libur juga sih. Dituntut karena ya kerja tinggi ya. Untuk kerja tinggi. Kerja keras sebagai kuda. Menjelang Lebaran. Nah itu sih intinya. Mengumpulkan pundi-pundi. Tapi THR tetap dapat kan nanti dari perusahaan? Alhamdulillah. Udah sih, udah. Alhamdulillah. Saya bertanya di waktu yang tepat nanti ya. Semoga dapat kiriman dari Bung Rudy ini. Siap. Oke, Bung Rudy, mungkin itu aja. Makasih banyak nih. Sharing-sharingnya. Sama-sama. Kita banyak manfaat yang bisa diambil. Buat mudah-mudahan. Juga buat teman-teman yang lain. Ini sosok, kalau saya melihat Bung Rudy ini sosok buruh yang budiman ini. Panutan. Kan sebelumnya kan Bung Rudy tetap jadi buruh yang baik, kerja, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas sosial, kita kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan film, seni, organisasi. Kangen sih. Tetap, walaupun kalau sekarang Bung Rudy sudah punya standingnya, saya membatasi dulu. saya sepakat. Tapi sekarang sih kayaknya udah mulai longgar juga ya, PSBB juga kan. Mungkin bisa lah curi-curi waktu. Nanti lah, tunggu dulu kita situasi kondisi. Oke, siap. Betul. Makasih banyak Bung Rudy atas partisipasinya. Siap. Semoga sukses terus dengan bekerja. Nanti kalau ada topik yang seru, nanti saya undang lagi untuk bergabung ya. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih Bung Rajib. Oke, siap. Baik teman-teman semua. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol dengan Bung Rudy Febriansyah, dia sosok buruh yang energik, juga teman saya, satu SMA, satu organisasi, satu tongkrongan lah. Oke, semoga sekampung sekarang sekampung. Oh, sekampung. Oke, baik teman-teman semua, sampai berjumpa lagi. Kita bertemu lagi dalam episode berikutnya. Bye. Bye-bye.